Selamat pagi pemirsa, Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Rumah produsen tahu di Lampung Utara ludes kebakaran. Seorang warga Cina ditangkap petugas polisi dan petugas imigrasi karena mencabuli remaja putri. Kematian mahasiswa Universitas Lampung yang diduga dianiaya seniornya saat mengikuti acara organisasi kampus mulai diusut polisi. Rumah seorang produsen tahu di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara kebakaran pada Rabu dini hari. Api cepat membesar karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan BBM diesel. Kemunculan api juga terlambat diketahui sebab para penghuni rumah sudah tidur. Kebakaran itu akhirnya meludeskan bangunan berikut isinya. Barang-barang berharga korban dalam rumah dan pabrik tahu ludes terbakar. Termasuk pakaian keluarga korban pun tidak selamat dari kebakaran itu. Tidak ada yang tahu penyebab pasti kebakaran, namun menurut informasi lokasi, api pertama kali muncul dari cerobong asap pabrik tahu. Dari cerobong asapnya bocor. Terus kejadiannya tuh jam 12 malam. Terus itu orang lagi pada tidur. Bapaknya kebangun, kayak dengar suara api. Pas keluar, ini apinya udah naik ke ini semua itu, Pak. Udah ke atas gitu. Udah kabel-kabelnya udah kebakar semua. Terus ada nggak diselamatkan gitu barang-barangnya? Nggak ada. Baju juga nggak bisa, udah nggak bisa. Udah habis semua ya. Terus ada korban nggak kira-kira yang ini apa? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Tapi satu pun nggak ada lagi barang-barang yang bisa kebawa ya. Ini usaha apa, Bu? Tahu tuh ya. Terus dia lagi jalan apa gimana lagi kerja? Ada. Ada di tempat. Ada di tempat ya. Iya. Terus ada korban nggak kira-kira, Bu? Nggak ada, cuman harta ini aja. Kalau korban ini nggak ada. Pakaiannya habis semua ya? Habis. Nggak ada sama sekali? Nggak ada yang tertinggal sama sekali. Oh, terus itu ini yang korban tuan rumah nggak ada korban-korban? Nggak ada. Cuma barang-barang habis semua, Bu ya? Iya. Jam ini dari pemerintah daerah udah ada belum semalam? Sudah, semalam Pak Camat sudah nyampe sini. Yang Pak Kadesnya juga sudah di sini. Sini juga ya? Iya. Yang lain-lain dari kabupaten ada nggak? Tadi pagi sudah dari Dinas Sosial sudah nyampe. Udah nyampe juga ya? Kebakaran tidak meluas ke rumah tetangga dan api dipadamkan oleh warga yang bergotong royong memadamkannya dengan peralatan seadanya. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian korban diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pria warga negara Cina berinisial XL umur 31 didetensi atau ditahan di kantor imigrasi kelas 1 Bandar Lampung karena dilaporkan telah membawa kabur dan mencabuli seorang remaja putri umur 16 tahun warga Lampung Barat. Korban dibawa ke sebuah hotel di Bandar Lampung dan mendapat perlakuan pelecehan seksual oleh tersangka. Dalam pemeriksaan, petugas imigrasi mengungkap tersangka dan korban berkenalan melalui media sosial. Tersangka kemudian datang ke Indonesia untuk menemui korban hingga terjadi pencabulan itu. Melalui media sosial, di mana kemudian mereka komunikasi dengan media sosial baik itu video call dan segala macam, akhirnya janjian dan ketemu di Bandar Lampung. Seperti itu. Jadi dia tujuan bisa ke sini, tujuan kunjungannya apa jadi? Ya, untuk warga Cina tersebut menggunakan visa on arrival atau visa kunjungan. Kalau sanksinya apa nanti Mas ke depan? Untuk pelanggaran yang diduga menyalahi aturan keimigrasian,
tidak mentaati peraturan perundang-undangan, sanksinya kita kenakan pendetensian dan nanti bisa kita laksanakan pendeportasian. Jikalau ditemukan oleh pihak kepolisian terkait bukti-bukti pidana umum, tentunya nanti akan kita libatkan ke kepolisian. Kasus tersebut terbongkar setelah dilaporkan keluarga korban yang kehilangan putrinya. Korban tidak pulang selama sepekan dan dilaporkan ke polisi. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita beberapa barang bukti hasil alat kontrasepsi, ponsel, dan hasil visum korban dari rumah sakit. Kita terima laporannya, tentu kita masih lakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan. Nah, terkait beliau untuk warga negara asing ini, untuk sementara itu didetensi oleh pihak imigrasi sambil menunggu proses yang kita lakukan ini. Nah, mudah-mudahan karena kita terkendalanya kan itu harus melalui visum, kemudian ada pemeriksaan patologi klinis dan lain sebagainya. Nanti dari itu baru kemudian kita bisa simpulkan apakah benar terjadi tidak gejala persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Ya, proses masih berjalan, Bu, kabarnya? Masih jalan. Untuk saat ini keberadaan terlapor sendiri Di detensi di imigrasi. Petugas imigrasi dan Polresta Bandar Lampung terus berkoordinasi terkait penetapan hukum kepada tersangka. Jika terbukti ada unsur pidananya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan diadili di persidangan di Bandar Lampung. Robila melaporkan dari Bandar Lampung. Memasuki pekan ketiga, kasus pembunuhan 2 bocah kakak adik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat masih gelap. Hingga Rabu siang kemarin kasusnya belum terungkap dan polisi masih terus melakukan penyelidikan. Korban bernama Arjun Tauladan umur 8 tahun dan adik perempuannya bernama Kholifah Khairunisa umur 4 tahun. Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Ibda Reno Hanafi mengatakan penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti. Sejauh ini polisi telah memeriksa 20 saksi, namun dari keterangan mereka belum ada yang mengarah ke identitas pelaku. Tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab-For Mabes Polri juga telah diturunkan untuk mencari jejak pelaku, namun hasilnya belum ditemukan. Untuk itu kita tidak bisa pastikan untuk mengarahnya bagaimana, tapi kemarin kegiatannya itu hanya mengumpulkan atau menemukan alat-alat bukti baru. Jadi kalau misalnya memang kemarin hasil kegiatannya kita menemukan alat bukti baru yang bisa mengerucutkan siapa tersangkanya, itu bisa dapat kami simpulkan bahwa salah satu saksi yang sudah kami periksa dapat dijadikan tersangka. Tapi ini kita tunggu hasil dari Puslab-For Polri juga, apa hasil dari penemuan yang kemarin dikumpulkan. Penanganan kasus pembunuhan 2 bocah kakak adik di semak-semak dekat perkebunan durian itu juga melibatkan Polda Lampung. Kasusnya masih gelap, bahkan beberapa orang yang awalnya dicurigai sebagai terduga pelaku belum terbukti. Untuk yang dicurigai sampai sekarang ya kita belum memiliki petunjuk yang kuat. Itu memang kecurigaan awal karena ada keterangan-keterangan yang tidak sinkron atau berbelit-belit, atau karena adanya keterangan yang mengarah kepada yang bersangkutan. Tapi setelah kita telusuri menggunakan pembuktian secara ilmiah atau menggunakan laboratorium forensik untuk menguatkan kecurigaan itu ternyata belum ditemukan, belum bisa mengarah kepada yang bersangkutan. Sehingga sekali lagi kami mohon dukungan juga untuk kasus ini. Kami terus bekerja. Mayat 2 bocah kakak dan adik di Desa Batu Raja, Kabupaten Pesisir Barat itu ditemukan pada 14 Mei lalu. Keduanya yang berpamitan mencari buah durian tidak pulang hingga malam. Orang tua, tetangga, pamong yang mencarinya menemukan kedua korban tewas akibat dianiaya pelaku menggunakan senjata tajam. Rosandi dan Ari Susanto melaporkan dari Pesisir Barat dan Lampung Selatan. Ini udah langsung dari tengah
Kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Lampung bernama Muhammad Pratama Wijaya Kusuma yang diduga akibat mendapat penyiksaan saat mengikuti pendidikan dasar organisasi mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan mencuat. Selasa siang, orang tua korban melaporkan dugaan kekerasan itu ke Polda Lampung. Dalam laporannya ke polisi, orang tua korban menyatakan putranya diduga mendapat perlakuan kekerasan oleh seniornya saat mengikuti pendidikan dasar organisasi di kampusnya pada pertengahan November 2024. Saat pulang, korban jatuh sakit dengan mengalami beberapa luka bekas penganiayaan hingga dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama. Korban akhirnya meninggal dunia pada 28 April 2025 atau setelah 5 bulan sakit usai mengikuti pendidikan dasar itu. Pihak keluarga mendesak polisi mengusut kasus tersebut dan menangkap para pelakunya. Waktu kita pulang dari Dokter Melan disuruhnya sore itu harus ke Abdul Muluk. Kata dia harus ditindaklanjutin karena udah di scanning, ternyata dia ini ada gumpalan darah sama cairan dia ini tidak lancar, makanya dia kram ini katanya. Harus ke Abdul Muluk karena di sana yang ada dokter bedah katanya. Sore ini nggak usah pulang dulu, langsung ke sana. Kita ke sana, nyampai di sana jam 4 di tangan Abdul Muluk. Secara tuntas saja. Usut secara tuntas, hukum seberat-beratnya itu mau saya. Dari penerimaan laporan tersebut nanti akan ditindaklanjuti oleh Dirkrim ya, Reserse Umum Polda Lampung untuk melakukan penyelidikan, di mana penyelidikan itu untuk membuat kasus itu menjadi terbuka harus menentukan dulu saksi-saksinya, kemudian bukti-bukti apa yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk terkait pelaporan ini. Komitmen Polda Lampung terkait kasus apapun, laporan masyarakat, baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan, ataupun informasi dari media sosial, itu akan ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian. Mencuatnya kematian korban diduga buntut penganiayaan itu setelah teman-teman korban yang mengikuti pendidikan dasar tersebut buka suara. Terkait masalah itu, pihak Universitas Lampung juga sudah membentuk tim investigasi internal untuk mengusutnya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.